semuanya, perkenalkan saya Tamara Waheba dari kelas 101. Pada sesi kali ini saya mengambil mata pelajaran Sosiologi, Ekonomi, dan Agama dengan topik emansipasi wanita. Teman-teman, sejak pada mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sederajat. Laki-laki dan perempuan tidak dibedakan satu sama lain oleh Allah. Kesederajatan tersebut setidaknya terlihat dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah citra Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menyatakan bahwa Ia akan menciptakan manusia seturut gambar dan rupanya. Artinya, manusia menjadi citranya sendiri. Sebagai citra Allah, manusia tidak dibedakan. Laki-laki dan perempuan sama-sama adalah citra Allah. Yang kedua adalah tugas. Laki-laki dan perempuan mempunyai tugas utama yang sama, yaitu beranak cucu dan berkuasa atas ciptaan yang lain. Yang ketiga adalah martabat. Martabat dapat diartikan sebagai kedudukan manusia di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Manusia laki-laki dan perempuan tidak pernah dibedakan kedudukannya oleh Allah. Dengan derajat yang sama, maka manusia tidak dapat membedakan satu sama lain meskipun mereka memiliki peran yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Kebanyakan orang jika diminta menggambarkan sosok Tuhan, gambarnya biasanya selalu laki-laki, bukan perempuan. Jarang sekali sosoknya digambarkan sebagai seorang ibu yang sedang menaruh kepedulian atau memelihara anak-anaknya. Teman-teman, yang perlu kita ketahui adalah Tuhan tidak bergender. Tuhan bukan laki-laki atau perempuan, Dia adalah roh. Dia tidak bergender, namun dalam penulisan Alkitab didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, Tuhan digambarkan sebagai laki-laki. Tuhan pun memilih terminologi maskulin ketika Ia mengekspresikan dirinya. Bahkan, Yesus melambangkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan Dia sebagai mempelai pria, dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa bangsa Israel menyembah Allah yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka, yaitu Allah yang benar. Tuhan memberi tempat kepada perempuan dalam gereja. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan diberikan penghormatan, dipercayakan menjadi pimpinan, mengajar, bahkan bernubuat. Yesus dalam pelayanannya juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas oleh laki-laki. Dengan demikian, perempuan bukanlah masyarakat kelas 2. Mereka berperan sebagai penolong dan bersama-sama dengan laki-laki memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Saat ini, peranan wanita sangatlah besar dalam berbagai bidang, dan itu artinya perempuan Indonesia dapat memajukan bangsa dan negara melalui SDM yang berkualitas. Lantas, apa kaitan emansipasi dan kesetaraan gender? Mari kita tarik garis sejarah untuk membahas hal ini. Raden Ajeng Kartini merupakan sosok yang sangat berpengaruh dan legenda dengan kutipan bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Karena kutipan buku itulah muncullah istilah emansipasi wanita. Berkat jasa beliau, di era globalisasi ini, peran wanita bukanlah suatu hal yang tabu untuk melakukan aktivitas di luar perkiraan wanita. Sebelum membahas lebih jauh antara emansipasi dan kesetaraan gender, mari kita lihat maksud dan arti dari keduanya. Emansipasi adalah memberikan hak yang sepatutnya diberikan kepada orang atau sekumpulan orang di mana hak tersebut sebelumnya dirampas atau diabaikan dari mereka. Sedangkan kesetaraan gender adalah suatu keadaan setara di mana antara pria dan wanita dalam hak dan kondisi adalah sama. Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi, serta peran sosial kemasyarakatan. Istilah emansipasi wanita pada prinsipnya memberikan seluruh hak dasar manusia atau human rights kepada wanita, misalnya hak berbicara, hak hidup, dan lain sebagainya. Namun wanita diharuskan berada pada kodrat. Emansipasi merupakan tindak lanjut dari gagasan kesetaraan gender dalam bentuk tindakan nyata seorang wanita dalam kehidupannya. Alangkah lebih bijaksananya jika kita mengartikan dan memaknai emansipasi wanita sebagai salah satu bentuk kerjasama antara laki-laki dan wanita dalam menjalankan kehidupan.
Sebagai seorang partner, tentu saja mempunyai kedudukan sama tinggi dan mempunyai hak yang sama tanpa adanya perbedaan yang memandang keduanya. Pada topik kali ini, saya ingin membahas juga tentang kesenjangan upah. Kesenjangan upah terjadi ketika ada dua orang dalam satu perusahaan yang sama melakukan pekerjaan yang sama pada tingkat kualifikasi atau jabatan yang sama, akan tetapi dibayar berbeda. Perempuan di banyak negara rata-rata memiliki upah per jam jauh di bawah rekan kerja laki-laki mereka. Perbedaan upah ini bervariasi dari 10 sampai 40% dibandingkan dan dirata-ratakan dari seluruh penduduk yang bekerja dibagi berdasarkan gender. Secara formal, perbedaan ini dicatat. Tapi, apakah ini adil? Tidak. Tidak selalu adil. Pada prakteknya, perempuan tampaknya lebih sulit untuk mendapatkan upah yang lebih banyak. Para pekerja perempuan ini memiliki pekerjaan yang lebih banyak, bukan hanya pekerjaan untuk mencari uang, akan tetapi perempuan juga mempunyai pekerjaan rumah tangga. Belum lagi, kasus di mana perempuan terkadang dilecehkan secara seksual oleh laki-laki dengan konsekuensi karir. Yang perlu kita sadari adalah lebih banyak perempuan saat ini berkontribusi pada perekonomian global, sebuah modal besar menghadapi resesi internasional. Memberi peluang kerja kepada perempuan sebanyak yang diberikan kepada laki-laki dapat diibaratkan dengan menambahkan sumbangsi Cina atau Amerika Serikat pada pendapatan domestik bruto perekonomian global. Dalam skenario utuh yang di dalamnya perempuan memainkan peran serupa pekerja laki-laki, dapat menambahkan 28 triliun US dollar pada GDP tahunan global tahun 2025, menurut perhitungan perusahaan konsultan ekonomi McKinsey. Teman-teman, demikian pembahasan saya tentang emansipasi wanita. Kiranya melalui pembahasan saya kali ini, kita dapat menyadari bahwa perempuan dan laki-laki memiliki nilai dan martabat yang sama dan juga seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan lapangan pekerjaan. Sekian dari saya, sampai jumpa di sesi selanjutnya. God bless you!